Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus as-salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd fa ya ayyuhal mu'minuna al-hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun washkuru ala ma hadakum lil islam wa awlakum min al-fadli wal in'am wa ja'alakum min ummati dhawil irham. Qala Allah Ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita awali sholat Jumat khutbah yang pertama ini dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita rahmatnya, karunia-Nya serta hidayahnya. Wabil khusus hidayah iman dan Islam kepada kita semua, dan nikmat kesehatan serta panjang umur, sehingga pada siang hari ini kita bisa kembali masuk ke dalam masjid ini untuk menjalankan perintah Allah. Salat Jumat hanya 2 rakaat saja. Mudah-mudahan dengan menjalankan ibadah salat Jumat pada siang hari ini, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, ulama-ulamanya, para santri-santrinya, dan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita kelak akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Dan tak lupa khatib senantiasa berwasiat kepada jamaah, hendaklah kita senantiasa istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam selama sepekan ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Jamaah rahimahullah, ada suatu dialog antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dialog ini memberikan beberapa pertanyaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beberapa pertanyaan ini ada satu pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, limanil ardu?" Wahai Muhammad, bumi ini milik siapa? Rasulullah menjawab, "Laka ya Rabb, bumi ini milikmu ya Allah." "Walimanis sama?" Dan milik siapa langit itu? Rasul menjawab, "As-sama'u laka ya Rabb." Langit itu juga milikmu ya Allah. "Waliman lil anta?" Kamu ini milik siapa? Rasulullah menjawab, "Wa ana laka ya Allah."
saya ini pun juga milikmu ya Allah. Ya Muhammad, waliman anak. Wahai Muhammad, saya ini milik siapa? Katanya Allah. Ketika mendapat pertanyaan ini, Rasulullah tidak bisa jawab. Allah itu miliknya siapa? Langsung Rasulullah sujud. Wasakata dan tidak berkata-kata sekata pun. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, ini sesungguhnya aku ini li'ibadi milik hamba-hambaku yusalluna 'alaika ya Muhammad." Saya ini milik hamba-hambaku yang senantiasa membacakan sholawat kepadamu ya Muhammad. Jamaah Jumat rahimahullah, begitu besarnya pahala baca sholawat itu, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan dirinya itu sebagai penyerahan kepada orang-orang yang bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Itulah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita itu senantiasa untuk tetap istiqomah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingat begitu besarnya pahala daripada bacaan sholawat itu. Alhamdulillah kita masih ada berada di dalam bulan Rabiul Awal ini. Marilah kita terus menerus memperbanyak bacaan sholawat Nabi agar supaya kita kelak nanti akan mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Jumat rahimahullah, ada satu kisah yang diceritakan oleh sahabat Ka'ab radhiyallahu taala. Beliau bercerita, "Idza kana yaumul qiyamah." Ka'ab bercerita, "Idza kana yaumul qiyamah," ketika hari kiamat itu nanti ditegakkan, ya Adamu alaihissalam wahidan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yusaku ila nar. Kata Nabi Adam, besok pada hari kiamat terjadi itu, Nabi Adam melihat salah seorang di antara umat Muhammad itu yang sedang digiring oleh malaikat menuju neraka. Satu umat Muhammad itu nanti terjadi pada hari kiamat digiring oleh malaikat menuju neraka. Yunadi, kemudian Nabi Adam itu memanggil, berseru, "Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad," kata Nabi Adam. Fayaqul, maka Nabi Muhammad menjawab, "Labbaik ya Abu Bakar." Wonten napa Nabi Adam? Nabi ayah daripada seluruh manusia di alam dunia ini. Fayaqul, maka Nabi Adam berkata, "Ya Muhammad, inna wahidan min ummatika yusaku ilan nar." Saya telah lihat ada umatmu satu orang yang sekarang ini sedang digiring oleh malaikat menuju neraka. Wa ya'udu khalfahu Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yudrikahu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera mencarinya. Hatta yudrikahu, sehingga Nabi menjumpai atau menemui orang yang sedang digiring menuju ke neraka itu. Wayaqul, Nabi
ketika melihat, menjumpai seorang umatnya yang sedang digiring menuju neraka itu, berkata, "Ya malaikat Rabbi, kifu, wahai malaikat Tuhanku, berhentilah sebentar." Maka malaikat itu menjawab, yaquluna, "Ya Muhammad, alam taqra qawlahu ta'ala fi haqqina la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai Muhammad, nopo panjenengan boten nate maos Al-Qur'an yang berbunyi la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, bahwa para malaikat itu adalah makhluk Allah yang suci, yang tidak pernah berbuat dosa kepada Allah dan selalu menjalankan semua perintah-perintahnya. Artinya apa? Artinya malaikat tidak mau berhenti. Disuruh Nabi Muhammad untuk berhenti sebentar, tidak mau. Bahkan berdalil, saya ini makhluk yang senantiasa taat dan patuh terhadap apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Varian semauna nidaan, ketika itu karena malaikat tidak mau berhenti, mereka mendengar, "Atii'u Muhammad, atii'u Muhammad, atii'u Muhammad." Wahai malaikat, nurut orang Nabi Muhammad, taatilah apa yang telah diminta, apa yang telah diharapkan yang diminta itu. Ada suara berbunyi seperti itu. Fayaqulu, ketika ada suara seperti itu, barulah malaikat itu mau berhenti. Fayaqulu Nabi Muhammad, wahai malaikat, mau kamu bawa kemana umat saya ini? Malaikat jawab, umatmu ini mau saya kirim, saya masukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena menurut timbangan amalnya orang ini, amal jeleknya orang ini lebih besar daripada amal baiknya. Oh begitu kata Nabi. Fayaqul, maka Rasulullah SAW berkata, "Rudduhu ilal mizan." Tolong malaikat, kembalikan umat saya ini ke tempat penimbangan lagi, untuk ditimbang ulang, maksudnya begitu. Fayuzanu amaluhu fayartadihu sayyatuhu ala hasanatihi. Setelah ditimbang ulang amal orang ini, umat Muhammad ini ditimbang ulang. Karena permintaan dari Nabi, ditimbang ulang. Ternyata tetap hasilnya bahwa amal keburukannya, dosa-dosanya itu lebih banyak, lebih besar, lebih berat daripada amal baiknya. Kemudian Rasulullah SAW yukhriju rika'atan min kamihi fiha as-salatu allati shalla alaihi fi dunya. Ketika Nabi Muhammad melihat bahwa timbangan jeleknya itu lebih berat, maka Rasulullah mengeluarkan satu carik kertas dari sakunya. Nabi mengeluarkan satu kertas carik dari sukunya, dari sakunya. Kemudian Rasulullah SAW meletakkan kertas itu di atas timbangan kebaikannya. Seketika itulah berubah. Yang asal mulanya timbangan jeleknya lebih berat, ketika Nabi meletakkan kertas, secari kertas di atas timbangan kebaikannya itu berbalik. Kebaikannya lebih besar, lebih berat daripada perbuatan-perbuatan dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya atau dosa-dosanya. Maka berbahagialah orang laki-laki ini karena timbangan amal baiknya lebih bagus dan dia dipastikan insya Allah akan berhasil masuk ke dalam surganya Allah. Jemaah-jemaah rahimahullah,
Orang laki-laki ini kemudian bertanya kepada Rasulullah, bi abi wa ummi man anta? Demi ayah dan ibuku panjenengan iki sinten? Fayaqul, Nabi Muhammad berjawab, ana Muhammad Rasulullah. Saya inilah yang namanya Muhammad sebagai utusan Allah. Begitu jawabannya. Fa yuqabbilu dzalika rajul qadara Nabi. Ketika mendapat pertanyaan bahwa jawaban bahwa beliau adalah Nabi Rasulullah SAW, orang laki-laki ini langsung sujud terima kasih kepada Nabi Muhammad dan mencium yuqabbilu dzalika rajul qadara Nabi, mencium kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimahullah, akhirnya orang laki-laki ini pun juga bertanya lagi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ma tilka riha allati wada'ta fil mizan. Ya Rasulullah, kertas ingkang panjenengan letakkan di tempat pertimbangan niku isi nopo? Kok saged memberatkan amal baik saya? Fayaqul, maka Nabi menjawab, ya Rajul, kertas yang saya letakkan di atas timbangan amal baikmu itu salatu kallati sallaita alayya fid dunya wa ana hafidtuha laka. Kertas yang saya letakkan di atas timbangan amal kebaikanmu itu adalah bacaan sholawatmu ketika kamu masih hidup di dunia, dan bacaan itu saya simpan, dan pada hari ini karena kamu membutuhkan pertolongan dari saya keluarkan demi menyelamatkan kamu daripada api neraka. Jamaah Jumat rahimahullah, begitu besarnya pahala daripada bacaan selawat itu. Inilah jamaah Jumat rahimahullah yang disebut daripada syafaatul Rasul al-Uzma yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi besok pada hari kiamat, manakala di antara kita itu divonis oleh malaikat ditimbang amal kita lebih berat dosanya, maka Rasulullah SAW akan datang dan memberikan syafaat kepada kita dengan melihat sebanyak berapa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita hidup di dunia ini. Itulah karena itu Nabi Allah berpesan, ya ayyuhalladzina shallu 'alan nabi. Allah senantiasa bersalawatlah dan bersalawatlah karena itu sangat bermanfaat untuk kehidupanmu besok di hari kiamat. Amal ibadah kita, salawat kita, wabil khusus di bulan Rabiul Awal ini kita perbanyak, makin khusyuk, makin giat. Semua undangan-undangan Allah kita hadir bersalawat kepada Nabi dengan harapan mudah-mudahan kita semua nanti kelak akan mendapatkan syafaat daripada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.